may yadkhulul jannata, siapapun nanti yang masuk surga, man, mau laki-laki mau perempuan, siapapun yang masuk surga mendapatkan kenikmatan surga, yan'am wala yab'us, kata Rasul, pasti dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan, jamuan-jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yan'am, dia akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang telah disiapkan oleh Allah. La yab'us, baksun itu kesulitan, kesusahan. La yab'us, dia tidak akan merasakan kesulitan, kesusahan, beban hidup, tekanan hidup. Sehari-hari dia akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Itulah di surga. Dan tidak akan pernah merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak akan terkena bosan, letih, ya. Kemudian merasa putus asa, tidak ada. Semua itu tidak ada. Yang ada adalah kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Yan'am la yab'us. Kemudian kesenangan itu, hadirin, kata Rasul, wala tabla siyabu, pakaiannya saja itu tidak akan usang, tidak akan lusuh, tidak akan sobek, tidak akan rusak, tidak akan kotor, seperti terus baru. Bahkan bertambah hari bertambah indah. Begitupun yang memakainya. Penduduk surga itu bertambah waktu, bertambah hari, itu bertambah ketampanannya, kecantikannya, pamornya. Itulah surga. La tabla siyabu, dia tidak akan usang, apalagi robek, apalagi rusak, tidak. Tetap aja seperti itu. Wala yafna syababuhu, ini yang menarik. Kepemudaannya itu, syabab itu pemuda. Kalau perempuan, pemudi. Kepemudaannya, masa mudanya, la yafna, tidak akan punah. Artinya tidak akan menua. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa penduduk surga itu berusia, ada yang salasun, ada yang salasa wasalasi. Jadi ada yang 30, ada yang 30. Jadi antara 30 dan 33. Wah, ini juga kesentang. Tapi tidak 17, tidak. 30 jadi matang-matangnya begitu. Dan itu tidak akan menjadi tua. Sebagaimana ada kisah yang masyhur. Suatu saat ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan saya ingin masuk surga. Bagaimana jawaban Rasul? Nek, di surga tidak ada orang tua, di surga tidak ada nenek-nenek. Nangis nenek itu. Dia balik, ya, aduh, berarti saya tidak akan masuk surga. Kemudian dipanggil oleh Rasul. Betul, nanti di surga itu tidak ada yang tua, tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Nanti mereka ini akan diciptakan oleh Allah. Inna ansha'nahu insya'a wa ja'alnahu abkar. Jadi para wanita si nenek. Wah, seneng si nenek. Kemudian dia tersenyum. Nah ini Rasul itu kan salah satu sifatnya, Rasul itu tidak pernah berdusta, hatta
ketika bercanda. Itu Rasul. Itu sedang bercanda. Tapi Rasul tidak pernah dalam bercandanya itu dusta. Itu sangat tidak dikerjakan oleh Rasul. Ya. Hatta sedang bercanda bergurau, Rasul menghindari perkataan-perkataan yang mengandung dusta. Nah, seperti kisahnya tadi. Ya. Jadi kata Rasul, wala yafna syababuhu. Kepemudaannya itu, masa mudanya itu tidak akan berakhir. Bagaimana kenikmatan di surga? Kata Rasul, fil jannati, nanti di surga itu semua kenikmatannya, semua kesenangannya, kebahagiaannya, mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata siapapun di kehidupan dunia. Jadi kalau kita melihat keindahan di dunia ini, kira-kira mana tempat yang paling indah? Ya, ada air mengalir, kemudian ada taman bunga, ada burung, semua keindahan. Maka keindahan di surga itu sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh kita di dunia. Mala ainun ra'at. Kemudian kata Rasul, wala udunun samia. Kalau kita pernah mendengar, wah, betapa indahnya tempat ini, betapa enaknya makanan ini, betapa mewahnya tempat ini, maka kenikmatan di surga itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Mala ainun ra'at. Bahkan kata Rasul, wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terbersit sedikit pun di dalam hati seseorang. Jadi kalau kita membayangkan ada di tempat yang indah, luas, segala yang kita inginkan ada, wah gitu, nikmat, senang, bahagia, tenang. Apa yang kita bayangkan itu jauh dari kenikmatan yang ada di surga. Wala khatara ala qalbi basharin. Tidak pernah terbersit, tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh siapapun. Itulah kenikmatan dunia. Dan bagi siapa ini? Innalil muttaqina mafazan. Bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Orang-orang yang ahli saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Berikutnya apa? La'allakum tattaqun. Nah, balasan bagi orang yang saum itu kenikmatan inilah. Nanti kita akan menjadi muda lagi. Kita akan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Ghairu mamnun, tidak terputus. Terputus dengan bosan, terputus dengan habis, tidak akan. Kan nikmat itu bisa terputus karena bosan, ya, atau ya jenuh misalnya. Setiap hari terus aja dikasih daging burung misalnya. Coba dikasih selama 1 bulan makan daging burung, bosan. Kalau di dunia, tapi kalau di akhirat tidak akan pernah bosan. Karena setiap gigitannya beda. Misalkan pagi makan dengan daging burung, nanti siang makan lagi dengan daging burung. Maka apa yang dirasakan pada pagi hari berbeda dengan apa yang dirasakan pada waktu siang hari. Itulah kenikmatan surga. Maka tidak akan pernah bosan. Pagi nemu anggur, siang ketemu anggur lagi, sore makan anggur lagi. Coba kalau di dunia, bosan tadi. Ya, bosan. Tapi di akhirat setiap gigitannya itu berbeda. Salah satu hiburan di surga itu nanti ada pasar Jumat. Jadi setiap Jumat itu penduduk surga nanti
hiburan ke pasar-pasar. Nah, laki-laki itu ketika pulang ke rumahnya disambut oleh istrinya, kata istrinya, "Bang, kok tambah ganteng sekarang?" Jadi setiap hari itu tambah ganteng gitu, tambah indah. Kalau di dunia pulang dari pasar kebayang. Apalagi di pasarnya pasar domba atau pasar ikan gitu. Nah kalau di surga tidak. Pulang dari pasar itu jadi malah tambah ganteng. Pangling ini siapa? Oh ternyata suami saya.